Baik, anak-anak semuanya, kita sudah belajar tentang pecahan biasa, ya. Sudah kalian belajar pecahan biasa dan kemarin Mister dan Mister sudah kasih kalian tugas terkait dengan berbagai macam pecahan biasa, ya. Baik, untuk pecahan biasa kita lewati sejenak, ya. Kemarin sedikit mereview bahwa pecahan biasa bagian atas itu namanya adalah apa namanya? Iya, pembilang, yang bawah adalah penyebut. Itu adalah konsep dasarnya, ya. Yang penting kamu paham, yang bagian atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan campuran, ya. Kita akan belajar tentang pecahan campuran. Ya, bentuk pecahan campuran bisa kalian lihat seperti pada bagian sebelah kanan ini, ya. Pecahan campuran di sini adalah ini adalah satu contoh dari bentuk pecahan campuran, ya. Lihat ada bedanya, ya. Ada bedanya tentang pecahan campuran dengan pecahan biasa, ya, sebelumnya. Kalian bisa membedakan? Bisa? Iya. Antara pecahan campuran dan pecahan biasa atau pecahan biasa ini disebut juga dengan pecahan murni, ya. Pecahan biasa juga disebut pecahan murni, ya. Pecahan campuran ini kamu bisa melihat pada buku di halaman 5, ya. Kamu bisa melihat di buku halaman 5. Di situ kamu akan melihat yang bagian atas, ya, pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari dua bilangan. Satu bilangan bulat, yang kedua pecahan, ya, bentuk bilangan pecahan, ya. Itu digabung menjadi satu, ya. Bentuknya semacam ini. Bentuknya semacam ini adalah pecahan campuran. Oke? Ya, ini adalah pecahan campuran. Yang sebelumnya pecahan biasa dan bentuk seperti pecahan ini adalah bentuk pecahan campuran. Iya. Di bab ini kita belum belajar merubah, untuk pertemuan ini kita belum belajar merubahnya, tapi kita masih belajar mengenali nama-nama pecahan. Oke, ya. Baik, sebelumnya sudah belajar pecahan biasa dan saat ini kita mengenal yang namanya pecahan campuran. Semacam ini pecahan campuran. Oke, sudah tahu bedanya? Iya. Di pecahan campuran ini ada yang namanya bilangan bulat sama pecahan. Selanjutnya, setelah pecahan campuran, ya, simple, ya, pecahan campuran semacam ini udah kenal semua, ya. Insya Allah sudah pernah kenal, ya. Selanjutnya kita belajar tentang desimal, ya. Tentang desimal. Yang ketiga adalah bentuk desimal. Ada di halaman 5 juga desimal, ya. Bilangan desimal ini ditulis dengan tanda koma. Gimana? Iya. Bilangan desimal atau pecahan ini atau bilangan desimal ini ditulis menggunakan tanda koma. Jadi yang menggunakan tanda koma itu disebut bentuk desimal. Oke? Yang ada tanda komanya itu adalah bentuk desimal, ya. Seperti kalian lihat di sebelah kanannya Mr. Anan ini, ya, di sebelah ini itu ada tanda apa itu namanya? Ada tanda komanya. Misalkan ada angka 0,5, ya. 0,5 itu bentuknya adalah bentuk desimal, ya. 0,5 ini adalah bentuk desimal. Oke? Kemudian ada lagi misalkan 3,6. 3,6 ini juga bentuk desimal, ya. Ada lagi, Mister, yaitu adalah 0,125. Karena ada komanya, maka bilangan-bilangan itu adalah bilangan desimal. Gimana? Sudah paham? Kalau ada komanya, berarti angka itu termasuk bilangan desimal, ya. Itu konsep dasarnya. Oke? Baik. Kemudian nanti seperti kalian lihat pada buku di halaman 5, ya, tentang bilangan desimal ini ada angka, ya. Kalian perhatikan bilangan desimal ini ada angka yang dekat dengan koma dan tempatnya jauh dari koma, ya. Nah, untuk penjelasan berikutnya terkait dengan tampilan ini akan bisa dijelaskan semacam berikut ini. Baik, kita lanjutkan dengan materi bentuk desimal, ya. Sudah bisa kasih prolog terkait dengan bentuk desimal. Baik, bentuk desimal ini bisa ulangi lagi bahwa bentuk desimal adalah bentuk di mana angka itu menggunakan tanda koma, ya. Contohnya adalah misalkan 0,5, ya. Karena di sini ada tanda koma, berarti ini adalah bentuk desimal. Contoh lagi adalah 0,125, ya. Karena di sini tanda koma, berarti ini juga termasuk bentuk desimal. Ada lagi juga misalkan bentuk 2,57, ini juga termasuk bentuk
desimal. Sama ya, sama desimal juga. Selama ini bentuknya tanda koma, ada tanda komanya, berarti ini adalah bentuk desimal. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah bentuk desimal, ya. Semacam ini adalah bentuk desimal. Paham kan? Gampang ya. Baik, selanjutnya sekarang kita mulai mengenal masing-masing fungsi dari setiap angka ya. Misalkan di sini Mr. Anan menulis angka 4235, ini koma ya, 147. Ini adalah bentuk desimal juga ya. 4235,147. Baik, sekarang letaknya. Yang di depan koma, itu sebelah sini ya. Yang di depan koma itu yang ini ke kiri adalah di depan koma. Yang di belakang koma itu yang ini ke sebelah kanan. Ya, 147 ini adalah di belakang koma. Ya. Angka 5 ini berfungsi sebagai satuan. Maaf, ini kurang panjang nih. Maaf ya. Ya. Angka 5 ini berfungsi sebagai satuan. Ya. Kemudian angka 3 di sini 1 2. Ada 2. Angka kedua dari depan koma itu adalah angka puluhan. Oke. Angka ketiga dari koma 1 2 3. Ini berarti adalah ratusan. Ya. Dan angka keempat dari koma adalah ribuan. Ya, bisa dimengerti ya. Bahwa angka 4 ini sebagai ribuan, angka kedua ini sebagai ratusan, angka ketiga sebagai puluhan, angka kelima sebagai satuan. Ya. Selanjutnya kita bahas yang di belakang koma. Ada angka 147. Ini adalah di belakang koma. Baik. Di belakang koma, angka 1 ini menempati namanya persepuluhan. Per 10 ya, per 10 karena ada satu angka. Per 10. Oke. Kemudian angka kedua di belakang koma namanya per 100. Ya. Kan 10 kan nolnya 1, ya kan? Kalau nolnya 1, tempatnya 1 di sini yang pertama, per 10-an. Kalau yang nolnya 2, 100 ya, nolnya 2, 1 2 per 100-an. Terus yang ketiga 1000 kan nolnya 3 tuh. 1 2 3 berarti per 1000-an. Jadi angka per 1000-an dari angka dari desimal ini adalah angka 7 berikut. Ya. Silakan diulangi lagi videonya jika belum paham. Seperti itu pembahasannya, bahwa angka 4 ini sebagai ribuan. Ingat ini di depan koma, di sana di depan koma ya, di depan koma, dan di sana di belakang koma. Oke. Di sini ribuan, angka 2 sebagai ratusan, angka 3 sebagai puluhan, angka 5 sebagai satuan. Kemudian di belakang koma, di belakang sana 147 ini angka 1 sebagai persepuluhan, angka 4 sebagai per seratusan, angka 7 sebagai per seribuan. Oke, gampang kan? Baik, sangat mudah sekali. Selanjutnya kita tahu bahwa ini contoh seperti ini. Kita ulang lagi ya, yang atas. Oh, ada 2 angka, 1 2. Berarti yang per seratusan yang mana? Yang per seratusan ini kan 1 2 1 2. Berarti angka 7 adalah per seratusannya. Ya. Kalau per sepuluhannya yang mana, Mas, Mbak? Yang mana? Per sepuluhan yang angka pertama di belakang koma. Oh, berarti ini 5. Ya. Kalau angka 2 ini apa, Mister? Angka 2 ini apa? Di depan koma dia berarti? Iya, betul. Dia adalah satuan. Ya, dia adalah satuan. Oke. Baik, ini adalah bentuk desimal. Ya, lanjut kepada materi berikutnya. Oke. Selamat belajar. Sip. Baik, seperti itulah untuk penjelasan tentang desimal ya. Kamu sudah mempelajari di dalam desimal itu ada yang namanya letak tanda komanya, per sepuluhannya, per seratusan, per seribuan, mana yang namanya satuan, mana yang namanya puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk persen ya. Sudah pernah mendengar persen? Iya. Bentuk persen simbolnya semacam ini ya, persen ya. Kalau bisa melihat di halaman 6 ya. Halaman 6 ini kita bicara tentang bentuk persen. Kita belum bicara tentang cara mengubah ke persen dulu. Tapi saat ini kita akan bicara tentang persen. Simbol persen adalah semacam ini. Ya, ini adalah simbol persen ya. Artinya persen adalah per 100. Bisa ulangi. Artinya persen adalah per 100. 1 per 100. Ya, itu adalah persen.
atau penyebutnya adalah 100 ya. Jadi pecahan yang penyebutnya adalah 100 itu persen. Penyebut itu yang bawah ya. Ayo masih ingat kan yang pelajaran pecahan biasa? Yang atas namanya pembilang, yang bawah adalah penyebut. Oke? Jadi seandainya ada bentuk pecahan, misalkan 17/100 berarti sama dengan 17% ya. Per 100 itu artinya persen. Oke, bisa ulangi. Jika ada soal 23/100 berarti artinya adalah 23% ya. Baik, sudah bisa membedakan bentuk persen, sudah bisa mengenal ya bentuk persen. Ya, nanti silakan diulang kembali apabila kamu belum jelas ya. Silakan diulang lagi, diputar lagi. Itu adalah pelajaran terkait dengan persen. Baik, sebentar itu dulu dari Mr. Anan. Pelajaran hari ini kita adalah bicara yang pertama ini kita bicara tentang membedakan antara pecahan biasa ya, pecahan campuran, persen dan desimal ya. Kita cukup mengenali 4 macam bentuk pecahan dulu ya. Jadi untuk pertemuan ini kita belajar mengenali berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, desimal dan bentuk persen ya. Nanti silahkan diulang kembali videonya supaya kamu lebih paham ya. Silahkan diulang-ulang terus biar sampai kamu paham. Dan seandainya kalian pengen bertanya atau konsultasi, bisa tanya via WA ke Mr. Anan atau video call ke Mr. Anan ya. Cukup dari Mr. Anan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Dan ada tugas buat kalian untuk latihan dan latihan untuk mengasah kemampuan kalian bisa lebih lagi. Kerjakan dengan penuh semangat. Dan terima kasih dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.